selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk beribadah? Oke, kalau gitu kakak mau undang adik-adik untuk siapkan hati dan pikirannya adik-adik supaya nanti fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau bernyanyi dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kakak Tina minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ya Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki Natal, menyambut Natal. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjagai kami dari tidur kami, hingga kami boleh pagi ini bangun dalam keadaan sehat. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami supaya kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman ini. Terpuji namamu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam semua, apa kabar? Baik ya, walaupun kita sekarang ini masih di dalam masa pandemi, masih dalam keadaan virtual, belum bisa bertatap muka di sekolah minggu, di gereja seperti biasa, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat 26 sampai ayat 38. Amang akan bacakan untuk kita semuanya, anak-anak sekolah minggu, mendengar dengan baik ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria,
Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak, ya, kan baru tuh minggu lalu melaksanakan Natal sekolah minggu, ya kan? Siapa yang ikut? Ya, itu ikut ya. Senang ya, sukacita ya. Dikatakan tadi, Yusuf seorang tukang kayu loh. Ya. Yusuf ini seorang tukang kayu. Dia tinggal di Nazaret. Tadi dia mempunyai tunangan. Siapa namanya? Maria. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari tiba-tiba Maria tadi kan mendengarkan suara malaikat menyampaikan kepadanya. Apa katanya? Malaikat Tuhan yang bernama siapa? Gabriel. Apa katanya kepada Maria? "Hai Maria, engkau jangan takut. Kamu dipilih Allah untuk mempunyai seorang anak laki-laki, dan nanti kamu akan mengandung dan melahirkan, dan engkau sebut namanya siapa? Yesus." Ya, anak yang kau lahirkan itu adalah anak dari Roh Kudus. Ia adalah anak dari Allah. Ya, ia adalah anak Allah. Ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Ya, raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin ya, kata Maria, "Aku ini belum mempunyai suami. Kok bisa aku punya anak?" Nah ya, tidak punya suami tapi memiliki anak. Bagaimana mungkin, katanya kepada malaikat. Dia bilang, Roh Kudus akan turun atasmu, dan engkau akan melahirkan dia, anak Allah itu yang disebut dengan anak Allah. Ya. Dan suatu malam juga Yusuf tertidur dan bermimpi, ya. Apa di dalam mimpinya juga demikian. Jangan takut, sebab Maria mengandung dan dari Roh Kudus, ya. Anak yang dikandung Maria itu menjadi juru selamat manusia. Yusuf
percaya dan melakukan yang diperintahkan Tuhan. Maria dan Yusuf sama-sama menjaga kandungan Yesus. Yusuf mengandung anak, itu yang disebut Yesus. Bukan Yusuf, Maria mempunyai anak namanya Yusuf. Siapa nama anaknya Maria? Nama anak Maria adalah Yesus, itulah Tuhan kita. Siapa nama bapaknya? Dia adalah Yusuf, ya. Yusuf bapaknya Maria, bapaknya Yesus. Maria adalah ibunya Yesus, ya. Ingat, bapaknya Yesus siapa? Yusuf. Ibunya Yesus siapa? Ya, betul, Maria. Ya. Pertanyaan. Nih pertanyaannya. Siapakah Yesus? Ya, siapa yang tahu? Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan kita. Apalagi julukan kepada Yesus? Yesus itu dijuluki adalah Juru Selamat manusia, Allah perkasa, Raja damai. Ya, Yesus telah menebus dosa kita. Kenapa? Karena manusia telah berdosa, maka Yesus turun ke dunia ini. Ya, turun ke dunia ini karena manusia jahat. Maka Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Makanya dia disalibkan, dia mati. Dia mati demi siapa? Demi kita orang-orang yang berdosa. Untuk itu anak-anak, percaya kepada Yesus. Jangan berbuat dosa, supaya Yesus menyelamatkan kita kelak. Nanti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kelak nanti Yesus yang kita rayakan di dalam perayaan Natal itu, yang dalam kelahirannya itu, akan datang lagi dari surga turun ke bumi, ya, untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam surga. Yang tidak percaya kepada Yesus, yang menyangkal Yesus, dia akan masuk ke neraka. Ayo, siapa yang mau ikut Yesus? Nah, betul ya. Yang mau ikut Yesus, percaya kepada Yesus, maka akan bersamanya nanti di kerajaan surga. Yang tidak mau ikut Yesus, dia akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala, ya. Itu adalah tempat-tempat yang tidak mau ikut Yesus. Itu tempat-tempat iblis, ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran perintah Tuhan seperti Maria tadi, tidak menyangkal, tidak menolak, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita pun anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, sungguh begitu indah firman-Mu yang telah menyapa kami pagi hari ini, di mana kami mendengar bahwa Engkau begitu luar biasa. Engkau mengadakan mujizat-mujizat-Mu di dalam kehidupan kami dahulu sampai dengan sekarang. Engkau adalah Allah di atas Allah. Engkau adalah Raja damai, Juru Selamat kami yang hidup, Raja yang perkasa. Kami bersuka cita untuk firman-Mu, untuk beritamu hari ini, untuk pagi ini, yang kami boleh bawakan dan kami sampaikan kepada siapa saja. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mohon Tuhan, biar Tuhan juga memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Anggi akan bercerita tentang Ibu Yesus. Adik-adik di sini ada yang tahu siapa nama Ibu Yesus?
Iya, benar. Nama Ibu Yesus adalah Ibu Bunda Maria. Nah, adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang Ibu Yesus. Bagaimana ya Ibu Yesus? Kakak punya cerita. Sebelum kakak cerita, kakak mau lihat adik-adik untuk duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini. Kakak punya film. Adik-adik jangan lupa ditonton dulu ya. Di sebuah kota bernama Nazaret, ada seorang wanita bernama Maria. Maria adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Suatu hari, waktu Maria sendirian di dalam rumahnya, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan dia heran dengan kata-kata malaikat itu. Malaikat pun berkata lagi kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu Maria berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atas engkau dan akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan kamu tahu, saudaramu Elisabet saat ini sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mendengar perkataan malaikat itu, Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang sudah kau katakan itu." Lalu malaikat itu pun pergi meninggalkan Maria. Beberapa hari kemudian, Maria pergi berkunjung ke rumah Elisabet. Waktu Maria sampai di rumah Elisabet, anak dalam perut Elisabet bergerak-gerak. Roh Kudus memenuhi Elisabet. Elisabet berkata dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan-perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria berkata, "Aku mengasihi dan memuji Allah Juru Selamatku. Meskipun aku adalah seorang yang miskin, tetapi Allah melakukan hal-hal yang besar untuk aku. Mulai hari ini, semua orang akan berkata bahwa aku diberkati, karena Allah telah mengingat umat-Nya. Allah Juru Selamat kita telah menepati janjinya kepada Bapa Abraham." Maria dan Elisabet, mereka sangat bersukacita dan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Mereka memuji-muji Allah. Maria tinggal di rumah Elisabet sekitar 3 bulan lamanya. Anak-anak, cerita ini mengajarkan kepada kita supaya kita boleh taat dan percaya seperti yang dilakukan Maria. Kita juga mau seperti Maria dan Elisabet yang memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak mau
percaya dan taat kepada firman Tuhan, dan selalu memuji Tuhan? Nah, cerita kali ini bagus banget ya adik-adik. Bunda Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Padahal Bunda Maria tidak pernah memikirkan kalau dia akan melahirkan seorang anak, seorang juru selamat bagi dunia ini. Bahkan di saat usianya yang masih muda, yang belum memiliki suami, belum berkeluarga, tapi dia rela untuk mengikuti kehendak Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan Allah memiliki rencana, harapan yang besar bagi dirinya dan bagi orang lain. Begitu juga dengan adik-adik. Yang pertama, walaupun harapan, cita-cita, dan keinginan adik-adik ke depannya, misalnya adik-adik ingin menjadi seorang pilot, adik-adik ingin menjadi seorang presiden, adik-adik ingin menjadi seorang tentara, adik-adik ingin menjadi seorang polisi, atau menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter. Tapi ketika adik-adik dewasa, ternyata tidak sesuai dengan yang adik-adik pikirkan waktu ketika adik-adik masih kecil. Adik-adik justru menjadi seorang pendeta. Nah, percaya saja adik-adik bahwa ketika adik-adik dipilih Tuhan untuk menjadi apapun itu, walaupun bukan pendeta, dan tidak sesuai dengan rencana adik-adik, bahwa Tuhan Allah memiliki harapan yang besar sekali untuk adik-adik, untuk keluarga adik-adik, dan untuk orang-orang di sekitar adik-adik, bahkan di seluruh dunia ini. Yang kedua, Bunda Maria diajarkan untuk selalu bersyukur atas apapun yang dia miliki, yang ditetapkan Tuhan Allah dalam kehidupannya, dan rencana-rencana yang dia harapkan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik harus senantiasa berdoa supaya ke depannya rencana, cita-cita, harapan adik-adik sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, sekian cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dari kami bangun tidur sampai saat ini kami melakukan ibadah online. Tuhan, Engkau yang berkati, penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat, untuk setiap nafas kehidupan, untuk setiap mama papa, kakak dan abang, dan semua teman-teman kami yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami juga mau berdoa, kami mau belajar Tuhan dari cerita tentang Bunda Maria, bahwa kami harus selalu bersyukur dan mengikuti setiap rencana yang Tuhan tentukan bagi kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan tulus, Tuhan punya rencana, harapan, cita-cita yang besar bagi kami, bagi orang tua kami, dan bagi teman-teman kami, bahkan bagi orang-orang di seluruh dunia ini. Tuhan, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami, dan kami juga mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami. Berkati kami juga Bapa, kami mau berdoa supaya virus corona ini cepat selesai dari dunia ini, supaya kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami tanpa menggunakan masker kembali. Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, untuk berterima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Minggu ini Kakak Ronda mau menginfokan data sekolah minggu kita. Apa aja ya? Yang pertama, minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Natal sekolah minggu. Nah, tapi bukan berarti habis itu kita tidak ibadah lagi ya. Ibadah
tetap kita laksanakan seperti biasa. Adik-adik bisa mengikuti ibadah dari YouTube channel Sekolah Minggu kita, YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo, yang videonya bisa adik-adik lihat mulai dari jam 6 pagi, bisa sama mama, papa, abang, adik, bisa ibadah bareng-bareng di rumah, oke? Tapi kita akan libur untuk kegiatan kelas sekolah minggu. Jadi untuk sementara kita tidak bisa bertemu dulu secara Zoom bersama kakak guru sekolah minggu ataupun teman-teman yang lainnya karena kita mau liburan dulu. Jadi adik-adik tetap ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi. Lalu habis itu bisa melakukan kegiatan lainnya karena tidak ada kegiatan kelas sekolah minggu. Dan kegiatan kelas sekolah minggunya akan dimulai kembali di bulan Januari ya. Tapi minggu keberapa adik-adik nanti akan diinfokan lebih lanjut melalui kakak guru sekolah minggu di YouTube channel sekolah minggu ataupun di grup orang tua. Jadi kakak harap adik-adik ataupun Amal dan Inang tetap mengikuti pengumuman yang ada di grup WhatsApp kita. Yang kedua, adik-adik yang minggu lalu tidak bisa datang ke gereja untuk mengambil bingkisan Natalnya, boleh datang ke gereja, tapi hanya untuk adik-adik yang mengikuti kegiatan kelas Natal ya. Misalnya kemarin ikutnya fragmen, kakak Pia isinya kakak Elizabeth, boleh tanya atau janjian sama kakak Elizabeth ataupun kakak Anggi untuk ngambil bingkisan ke gereja. Atau misalnya liturgi bareng kakak Gita, boleh janjian sama kakak Gita, atau ikut kelas tari, atau ataupun hukum Taurat dan sebagainya, boleh menghubungi kakak PIC-nya masing-masing ataupun juga kakak guru sekolah minggu yang lainnya, boleh untuk janjian dulu ya, mau hari apa, mau jam berapa ngambilnya, tapi ngambilnya harus ke gereja kita. Jadi adik-adik yang belum ngambil minggu lalu gak usah sedih, bingkisannya masih kakak guru sekolah minggu simpen, adik-adik bisa ambil ke ruangan guru sekolah minggu, tapi jangan lupa janjian dulu sama kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, Amang dan Inang, demikian waktu sekolah minggu kita minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesehatan, rezeki, dan berkat yang Tuhan selalu berikan dan masih kami rasakan. Kami juga berdoa, biarlah kiranya mama, papa, kakak, adik, opung, dan keluarga Tuhan selalu berikan kesehatan dan nikmat rezeki dan berkat. Dan terima kasih untuk Natal sekolah minggu kami HKBP Pasar Rebo. Kiranya Tuhan lancarkan dan kiranya melalui acara Natal sekolah minggu ini semua keluarga besar sekolah minggu bisa bersukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, baik yang langsung datang ke gereja atau yang menonton dari rumah. Kakak guru sekolah minggu, Amang Inang pendeta, Sintua, abang pemusik, tim multimedia, agar kiranya kita semua dapat selalu diberikan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yang kedua kita coba pakai bahasa Inggris ya. Yuk
Kita nyanyi sekali lagi lagu bahasa Indonesianya lebih semangat ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Baik, kita tutup mata, kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya sukacita Natal selalu menyertai kita. Shalom, sampai jumpa kembali.